Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang poros maritim Part 1 dan poros maritim Part 2. Sekarang kita akan membahas tentang poros maritim Part 3. Poros maritim Part 1 itu membahas tentang lokasi-lokasi atau letak Indonesia secara geografis, astronomis, dan geologis. Sedangkan poros maritim Part 2, kalian sudah menonton video dari Bu Isna tentang sejarah poros maritim di Indonesia. Terus untuk di poros maritim Part 3 ini, Bu Sinta akan menjelaskan mengenai secara umum tentang perkembangan poros maritim di Indonesia, seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia mengalami pasang surut. Maksudnya pasang surut itu mengalami kemajuan, mengalami kemunduran, mulai dari masa kerajaan hingga masa reformasi. Ini masa kerajaan mengalami kemajuan di bidang maritim, lalu di masa penjajahan mengalami kemunduran, terus di masa Orde Lama Pak Karno mengalami kemajuan, di masa Orde Baru mengalami penurunan, dan di masa reformasi mengalami kemajuan. Nah, jadi dari masa ke masa perkembangan maritim di Indonesia mengalami pasang surut seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita bahas pada masa kerajaan ya. Jadi kalian sudah tahu kalau Indonesia mempunyai banyak kerajaan, mulai dari kerajaan Islam, Hindu-Buddha, dan sebagainya. Nah, sejak dari masa kerajaan, Indonesia sudah terkenal sebagai penguasa lautan dari masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Kerajaan Sriwijaya dia menguasai Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Sunda. Nah, jadi pada masa kerajaan Sriwijaya itu, ini seperti di peta, Selat Malaka di sini antara Pulau Sumatera dan Pulau Malaysia. Nah, Selat Malaka di tengah-tengahnya. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional sejak dari dulu sampai sekarang. Nah, jika ada kapal-kapal yang lewat, dia akan melalui Selat Malaka dan transit di Selat Malaka ini. Terus kerajaan Majapahit terkenal sebagai pelayar yang handal hingga berlayar sampai Madagaskar. Kekuasaannya pun meliputi Laut Nusantara sampai Laut Cina Selatan. Nah, jadi istilah nenek moyangku seorang pelaut itu memang bukan hanya istilah saja, tapi memang kenyataan. Jadi sejak dari zaman kerajaan, nenek moyang kita sudah melaut kemana-mana dan terkenal sebagai penguasa lautan. Jadi pada masa kerajaan mengalami kemajuan ya. Lanjut, pada masa kolonialisme. Pada masa kolonialisme ini, kemaritiman di Indonesia mengalami kemunduran dikarenakan pelayarannya dikuasai bangsa-bangsa Eropa. Nah, setelah kita menguasai beberapa lautan di sekitar Nusantara, datanglah bangsa Eropa untuk menguasai perdagangan di Asia dan sekitarnya. Nah, otomatis kemaritiman di sekitar Nusantara pun dikuasai oleh bangsa Eropa. Seperti itu. Setelah itu, nah pada masa Orde Lama atau pada masa kepemimpinan Bapak Soekarno mengalami kemajuan dengan adanya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu dia menyatukan pulau-pulau di Indonesia di mana laut sebagai wilayah utamanya. Nah, jadi bisa dilihat di peta yang pada masa Orde Lama, pada masanya Bung Karno masih ada sengketa pulau-pulau dan sebagainya. Ini ada dicanangkannya Deklarasi Juanda untuk menyatukan pulau-pulau di Indonesia. Nah, jadi wilayah laut Indonesia mulai sini.
yang biru tua itu. Masa Orde Lama selesai, setelah itu masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru dia mengalami penurunan. Kenapa? Karena pembangunannya hanya fokus di daratan saja. Nah, jadi pada masa Orde Baru itu pada pemerintahan Presiden Pak Soeharto itu hanya difokuskan pada pembangunan di darat saja, seperti itu. Nah, tapi pada masa Orde Baru ini walaupun mengalami kemunduran, tetap ada sisi positifnya, yaitu sisi positifnya adalah deklarasi Juanda diakui oleh UNCLOS atau UNCLOS. UNCLOS itu merupakan lembaga kemaritiman dunia. Oke, lanjut. Nah, pada masa reformasi mulai dari masa presidennya Pak Habibie hingga Pak Jokowi mengalami kemajuan. Jadi setiap masing-masing presiden dia mempunyai tujuan tentang kemaritiman, tujuan untuk mengembangkan kemaritiman yang ada di Indonesia. Kita bahas satu-satu. Pada masanya Pak Habibie, nah itu terkenal dengan Deklarasi Bunaken. Deklarasi Bunaken merupakan ajakan untuk melestarikan laut dan objek pembangunannya diutamakan di laut. Ya, isinya ada mulai saat ini visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi ke laut. Nah, karena pada zamannya Pak Harto itu hanya berorientasi di daratan saja. Lalu Pak Habibie mencanangkan Deklarasi Bunaken untuk melirik laut juga sebagai pembangunan juga. Melihat kita itu negara kepulauan, banyak lautnya, jadi kalau di daratan saja kurang maksimal. Lanjut, Gus Dur. Nah, Pak Gus Dur ini dia membangun Departemen Eksplorasi Laut dan Dewan Maritim Indonesia. Nah, ini tugasnya untuk melestarikan laut, untuk meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan kemaritiman Indonesia. Lanjut ada Bu Megawati dengan Seruan Sunda Kelapa. Nah, ini Seruan Sunda Kelapa merupakan membangun kembali kawasan bahari, kedaulatan di laut, dan mengembangkan industri dan jasa maritim. Nah, Seruan Sunda Kelapa ini mengajak atau menyerukan masyarakat Indonesia untuk menuju kembali kejayaan kemaritiman Indonesia. Lalu ada Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, itu dia mengadakan World Ocean Conference yang dilakukan di Makassar. Nah, itu sebagai mencanangkan atau mengingatkan kembali Indonesia merupakan negara maritim yang besar dan dapat dimanfaatkan isi keseluruhannya, seperti itu. Oke, lanjut pada masanya Bapak Jokowi, itu terkenal sebagai mendeklarasikan poros maritim dunia. Ada 5 poros maritim dunia dan 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia dan juga tol laut. Presiden Jokowi itu menyerukan untuk meningkatkan kerjasama di bidang maritim, tidak hanya di darat saja. Nah, ini Oke, ini ada 5 pilar poros maritim dunia dan 7 pilar kebijakan kelautan dunia. Nah, intinya antara 5 pilar poros maritim dunia dan 7 pilar kebijakan kelautan dunia itu mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali atau peduli lagi dengan kelautan Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan kejayaan kemaritiman Indonesia pada masa kerajaan, untuk menambah pendapatan tentunya, untuk mensejahterakan nelayan dan lain sebagainya.
Silakan kalian tulis ya. Lanjut. Nah, ini merupakan lanjut. Nah, ini merupakan tol laut. Salah satu programnya Pak Jokowi. Selain tadi ada ada 7 pilar maritim dunia, terus 5 pilar poros maritim, terus ini ada tol laut. Tol laut itu bukan berupa membangun jalan tol di atas laut, bukan, tapi memanfaatkan laut sebagai fungsinya seperti jalan tol. Jadi tol laut itu nanti melewati 7 pelabuhan utama dan terhubung dengan 67 pelabuhan SSS atau Short Sea Shipping yang terdiri dari 24 pelabuhan utama, 36 pelabuhan pengumpul, dan 7 pelabuhan pengumpan. 7 pelabuhan utama tersebut tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Batang, ke Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Priok, ini Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Sorong. 7 pelabuhan utama ini nanti akan menyalurkan barangnya ke 67 pelabuhan SSS atau Short Sea Shipping, yaitu pengiriman ke selat-selat yang dia wilayahnya pendek. Jadi ada beberapa kapal yang nggak bisa masuk ke selat-selat tertentu atau selat-selat yang pendek. Makanya diperlukan adalah pelabuhan SSS atau Short Sea Shipping. Nah, di 24 pelabuhan utama ini, yang merah-merah ada 24 pelabuhan utama. Pelabuhan utama dia menampung kapasitas kapal yang besar. 36 pelabuhan pengumpul. Pelabuhan pengumpul itu dia menampung kapal tapi tidak sebesar di pelabuhan utama. Lalu di pelabuhan pengumpan dia hanya pelabuhan yang menampung kapasitas kapal dengan jumlah tertentu atau jumlah yang kecil, seperti itu. Nah, setelah itu ada manfaat tol laut. Manfaat tol laut yaitu memanfaatkan perairan Indonesia untuk berdistribusi barang dan jasa. Nah, jadi kita sudah tahu kalau Indonesia merupakan negara dengan wilayah lautnya yang banyak atau kepulauan. Jadi kalau nggak dimanfaatkan sayang sekali. Memperlancar proses distribusi barang dan jasa, memperkuat pendapatan nelayan. Nah, dengan mengutamakan kemaritiman, otomatis dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Menurunkan risiko kesenjangan antara barat dan timur. Nah, karena proses distribusinya barang dan jasa itu lancar, akhirnya dapat menjangkau di wilayah-wilayah timur Indonesia yang susah dilalui jalur darat. Seperti itu. Nah, ini lanjut, yaitu perairan Indonesia sebagai jalur pelayaran dunia. Jadi di Indonesia itu dilewati 1 choke point primer dan 3 choke point sekunder. Apa sih choke point? Coba kalian bisa lihat. Nah, choke point merupakan alur pelayaran sempit akibat padatnya pelayaran perdagangan dunia. Nah, jadi choke point itu merupakan alur-alur sempit yang dilewati banyak kapal karena padatnya jalur pelayaran dunia. Nah, choke point di dunia itu ada sekitar 10 choke point dan salah satunya ada di Indonesia, yaitu di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur laut tersibuk di dunia. Dia dilalui lebih dari 100.000 kapal dengan Port of Singapura sebagai pusat pelabuhannya. Dekat kan dengan Indonesia sebenarnya. Karena Selat Malaka itu dia merupakan pelabuhan tersibuk di dunia, harusnya kita negara-negara yang dilaluinya itu harus bisa memanfaatkan
memanfaatkan posisi tersebut. Tapi yang baru bisa memanfaatkan itu hanya Port of Singapura, pelabuhan terbaik di dunia, karena ada beberapa faktor. Karena yang pertama, Port of Singapura itu dia bisa menampung banyak kapal, terus dwelling time-nya atau pembongkaran kapalnya pun dia nggak memakan waktu lama, cepat. Terus fasilitasnya pun juga udah standar internasional dan lengkap sekali jika dibandingkan pelabuhan-pelabuhan di sekitar Selat Malaka yang lainnya seperti Pelabuhan Batam atau pelabuhan di Malaysia. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah posisi Indonesia di sini nih, ya kan? Yang biru-biru ini jalur pelayaran dunia. Nah, kita berada di jalur tersibuknya. Seharusnya kita bisa memanfaatkan posisi kita sebagai negara yang dilewati checkpoint primer dunia, tapi kita belum bisa memanfaatkan karena terbatasnya fasilitas, terbatasnya teknologi, terbatasnya modal, terbatasnya sumber daya manusia yang paham mengenai kemaritiman. Kita sangat kurang sekali. Jadi yang baru bisa memanfaatkan checkpoint dunia di Selat Malaka baru Singapura saja. Nah, oke, kita coba cek checkpoint di dunia. Yang ada checkpoint Panama, ada checkpoint Magellan, ada checkpoint Good Hope atau Harapan Baik di Afrika Selatan, ada checkpoint Gibraltar antara Laut Mediterania, ada checkpoint Bosporus, ada checkpoint Suez, ada checkpoint Bab el Mandeb, ada checkpoint Hormuz, dan ada checkpoint Malaka. Nah, jalur ini diteruskan sampai ke Panama lagi. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Kita membahas manfaatan checkpoint. Nah, ini merupakan gambar dari Port of Singapura jika dibandingkan dengan pelabuhan Batam di Indonesia. Berbeda ya, dari segi penampungannya pun tertata dari Port of Singapura. Lebih banyak yang ditampung kontainer-kontainernya ketimbang yang di Batam. Tapi di Batam ini mulai bisa mengikuti Singapura. Jadi kalau misalkan Port of Singapuranya itu dia penuh, akan dialihkan ke pelabuhan Batam. Nah, makanya pelabuhan Batam merupakan salah satu pelabuhan utama di Indonesia. Terus permasalahan poros maritim di Indonesia ini ada banyak dan kalian sudah membahasnya di poros maritim part 2. Coba Pesinta tambahi, ada sumber daya manusianya masih rendah. Jadi rata-rata nelayan di Indonesia itu dia nggak mempunyai kualitas atau skill tertentu yang maju. Jadi rata-rata nelayan di Indonesia itu dia masih tradisional, hanya lulusan SD, bahkan tidak bersekolah. Lalu sarana dan prasarananya masih kurang ya. Jadi kita pembangunannya dalam pelabuhan masih kurang dari segi sarana prasarananya, daya tampung kontainer-kontainer dari kapalnya juga masih kurang. Industri dan teknologinya masih tertinggal, ya itu pasti kita masih tertinggal sekali. Kebijakan pemerintah masih kurang tegas. Modalnya terbatas ya, karena untuk membangun sebuah pelabuhan yang besar itu juga membutuhkan modal yang banyak. Dwelling time-nya lama. Dwelling time adalah waktu tempuh oleh peti kemas dari proses bongkar sampai dengan keluar pelabuhan. Nah, nanti kita bahas dwelling time dan permasalahan laut di Indonesia yang lain. Dan permasalahan laut di Indonesia itu ada banyak sekali, mulai dari pengepungan laut, terus pembuangan sampah di laut, terus ada kayak perusakan terumbu karang, pengambilan ikan dengan pukat harimau yang dapat merusak ekosistem laut, terus ada perburuan ikan-ikan yang dilestarikan. Nah, itu permasalahan laut di Indonesia yang sampai sekarang penanganannya pun masih
belum tegas. Oke, selanjutnya kita akan bahas dwelling time. Oke, selanjutnya kita bahas dwelling time. Dwelling time adalah waktu yang ditempuh oleh peti kemas atau barang impor mulai dari proses bongkar sampai ke terminal pelabuhan. Nah, gambar selengkapnya seperti ini. Nah, jadi dari kapal datang dari pelabuhan utama. Terus di pelabuhan utama itu kontainer-kontainernya diangkat lalu disimpan ke gudang penyimpanan. Nah, kontainer-kontainer tersebut nanti akan disalurkan melalui jalur darat oleh truk-truk yang sudah menunggunya. Nah, posisinya dwelling time di Indonesia itu membutuhkan waktu yang lama. Itu yang menyebabkan pelabuhan di Indonesia tidak semaju di negara-negara lain, seperti contohnya di negara Singapura. Seperti itu dwelling time. Oke, terima kasih. Jadi nanti untuk tugasnya Pesinta akan share melalui Google Classroom. Kita ketemu pada materi selanjutnya, yaitu tentang materi flora dan fauna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.